Oke, sebagai pertemuan yang kedua dan pertemuan yang ketiga, kita akan membahas mengenai forecasting, ya. Kita akan membahas mengenai forecasting. Jadi kalau diterjemahkan, forecasting itu artinya adalah meramalkan. Oke, artinya kita akan meramalkan dari sebuah data di masa lampau, kita akan ramalkan beberapa tahun ke depan, atau datanya itu akan dipakai untuk di masa depan. Bisa jadi memang data ini belum akan terpakai, tetapi kita sudah harus memiliki suatu data yang memang kita bisa pakaikan untuk proses perencanaan, gitu ya. Itulah kenapa pentingnya seorang PPIC memahami yang namanya forecasting, karena memang pada dasarnya mereka berhubungan dengan rencana. Kan wajarnya ketika kita membuat sebuah rencana, ada dasar kita mengeluarkan rencana itu kenapa, gitu ya. Nah, dasarnya adalah forecasting. Oke, jadi saya akan ambil forecasting ini untuk pertemuan kedua dan yang ketiga. Oke, sebenarnya forecasting itu adalah kita menggunakan sebuah teknik untuk memproyeksikan apa yang kita inginkan di masa depan, gitu ya. Jadi forecasting itu akan menggunakan pengalaman di masa lalu ataupun data di masa lalu, dan kita akan menggunakan kondisi-kondisi yang ada, lalu dengan berbagai metode yang memang biasa dipakai dalam melakukan proses forecasting. Nah, itu akan dipakai untuk memproyeksikan data itu di masa depan. Biasanya apa saja yang di forecasting? Itu banyak. Oke, contoh, bisa model produk dan jumlah unit yang akan diproduksi, gitu ya. Selanjutnya, bisa juga kita bisa memprediksi pasar mana yang paling berpotensi. Makanya biasanya forecasting banyak digunakan juga untuk analisis saham pasar, gitu ya. Berapa banyak karyawan yang harus direkrut, serta berapa banyak yang modal yang harus disediakan. Jadi kegunaan forecasting ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan informasi ini, gitu ya. Pada umumnya memang forecasting ini dilakukan oleh manajemen, jadi memang ditentukan oleh pihak manajemen. Jadi orang-orang yang memang terlibat langsung di bagian produksi seperti operator atau misalnya supervisor mungkin tidak akan terlibat di dalamnya. Pada dasarnya, ketika kita meramalkan sesuatu, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, bahwa peramalan itu tidak menunjukkan suatu angka yang akurat. Itu yang harus dipegang. Meramalkan, tetapi dia bukan menjadi sesuatu yang pasti akan terjadi. Tidak. Jadi bisa dibilang bahwa forecast itu tidak selalu tepat. Gitu ya. Kalau kayak gitu, apa gunanya kita melakukan forecasting? Nah, karena memang data yang dihasilkan itu tidak selalu tepat, akan tetapi dianggap bisa forecast yang benar ya, dianggap bisa menunjukkan hasil yang sedikit mendekati. Gitu. Jadi ada dasar untuk bertindak, ada data untuk merencanakan sesuatu. Lebih baik ada data sekalipun memang tidak tepat, tetapi memang bisa menjadi pegangan untuk melakukan atau menghasilkan sebuah keputusan. Ya. Nah, ketika kita melakukan forecasting untuk jangka waktu yang singkat, biasanya akan sedikit lebih akurat dibandingkan kita memforecast dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena memang di rentang waktu yang panjang itu akan banyak sekali sesuatu yang tidak bisa kita prediksi gitu loh, akan terjadi. Contoh nih, kasus nyata kayak sekarang. Ketika kita memforecast, bahkan pemerintah sudah memforecast tahun ini tingkat inflasi sekian, kita nggak tahu ternyata ada pandemi, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menjadi menjadi sebuah alasan kenapa forecast itu baiknya untuk jangka pendek. Apakah dalam jangka waktu setahun, jangka waktu misalnya 1 triwulan atau 1 periode, gitu ya. Karena memang dalam jangka waktu yang pendek, ketika ada perubahan kita masih bisa cepat mentoleransi. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan forecasting, jangan lupa harus ada yang namanya estimasi error. Jadi ketika melakukan forecasting, error ini pun tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Ibarat kata kayak plus minusnya, gitu ya. Jadi forecasting juga tidak lupa memasukkan yang namanya estimasi error ataupun kegagalan. Karena memang kembali lagi forecast itu tidak selalu tepat. Lanjut adalah forecast, karena memang tidak selalu tepat, dia tidak bisa menggantikan permintaan itu secara real, gitu ya.
karena memang yang dihasilkan itu tidak tentu akurat, maka kita tidak bisa menjadikan bahwa forecast ini sebagai sebagai satu-satunya landasan yang kuat untuk mengkalkulasikan atau meramalkan sebuah permintaan. Peramalan yang buruk atau tindakan peramalan yang salah itu akan mempengaruhi keputusan, karena memang seperti sebelumnya, forecast ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan, maka ketika salah melakukan forecasting, maka keputusan yang dihasilkan pun akan salah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ya bahaya bagi perusahaan itu sendiri, apakah bangkrut atau memang harus mengeluarkan uang yang lebih. Tujuan forecasting adalah yang pertama, kita bisa mengkaji sebuah keputusan berdasarkan data di masa lalu. Bahkan untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan data di masa lalu. Itu adalah salah satu tujuan dari kenapa kita melakukan proyeksi atau mengestimasi. Yang kedua adalah kita perlu sebuah forecast untuk menentukan sebuah kebijakan karena terkait adanya waktu atau time lag lah ya. Waktu kita mau memesan sesuatu, ketika kita mau memesan raw material, kan itu ada lead time-nya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih lead time-nya sekian, bahkan lead time sendiri itu bisa berubah gitu ya, dari supplier ke perusahaan itu aja bisa berubah. Sehingga forecast ini akan dianggap sebagai salah satu alternatif untuk kita proyeksi kemungkinan barang ini akan datang kapan. Sehingga ketika barangnya datang dengan waktu tertentu yang sudah kita prediksi, ya kita bisa membuat sebuah keputusan, oh oke, silahkan misalnya baiknya produk ini kita bisa produksi sekarang dengan jumlah sekian. Ya. Lanjut adalah peramalan juga bisa menjadi dasar penyusutan sebuah bisnis. Oke, jadi bisa dibilang peramalan ini menjadi apa ya? Menjadi alat untuk tindakan efisiensi berikutnya atau efektivitas berikutnya dari sebuah rencana. Jadi kalau misalnya kita lihat di dunia nyata, ketika kita mau melakukan sesuatu, contoh, ketika HMTI mau merencanakan sesuatu, kita akan lihat pengalaman HMTI sebelumnya. Itu pun salah satu tindakan forecasting namanya. Betul ya? Oke, ada beberapa jenis peramalan. Yang pertama adalah economic forecast. Artinya kita meramalkan aktivitas ekonomi, seperti tingkat inflasi. Nah, kita nggak akan bahas ini. Mungkin di bagian bidang ekonomi akan banyak bergerak di peramalan ekonomi. Jadi mereka akan melihat kondisi pasar, kondisi politik, situasi ekonomi itu seperti apa. Sehingga ada pengamat-pengamat ekonomi. Nah, itulah pikiran-pikiran pengamat-pengamat ekonomi. Salah satunya adalah mereka bisa memprediksi ekonomi di beberapa tahun kemudian. Gitu ya. Yang kedua adalah peramalan teknologi. Artinya dia akan melihat perkembangan teknologi. Dia akan ada loh pengamat teknologi loh. Jadi dia akan melihat dari teknologi yang ada di zaman dulu dan perkembangannya hingga sekarang. Dia akan bisa meramalkan kemungkinan beberapa tahun ke depan teknologi itu akan seperti apa. Nah, yang kita akan pelajari adalah peramalan permintaan atau demand forecast. Jadi memang kita akan meramalkan karena memang industri tujuannya adalah bisa menghasilkan produk tepat dan efisien biayanya gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang peramalan permintaan. Kita akan memproyeksi permintaan konsumen yang harus dihasilkan oleh industri tersebut dalam catatan produk yang dihasilkan tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Oke. Nah, ada dua kategori dalam demand forecast atau peramalan permintaan. Yang pertama kita lihat dari sisi kualitatif. Ya, yang pertama adalah sisi kualitatif. Kalau yang namanya kualitatif berarti bersifat subjektif, gitu ya. Kita melihat masa lalu dari sifatnya subjektif, suka atau tidak suka, atau misalnya sangat laku, sangat tidak laku, kayak gitu ya. Tetapi kalau yang namanya kualitatif kan masih banyak biasnya ya, banyak yang kalau ada namanya subjektif ya tidak ada yang exact di dalamnya gitu. Sehingga yang kita pelajari adalah kuantitatif. Artinya peramalan ini bisa kita hitung dalam bentuk angka. Jadi ada wujudnya dalam bentuk data dan angka. Nah, kuantitatif itu yang kita bahas adalah time series atau memang berdasarkan waktu, gitu ya. Seperti apakah dia
Nah, time series sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah random ataupun dia acak. Jadi memang sifatnya, jadi bisa dibilang ketika kita memforecast itu data yang ada itu sifatnya acak. Jadi waktu kita menghasilkan forecasting pun datanya akan bersifat acak juga. Yang kedua yang kita bisa lihat adalah yang bersifat eksponensial atau linear gitu ya, linearnya bersifat eksponen. Yang ketiga adalah linear yang lain, yaitu increasing linear trend. Jadi ini berdua ini hampir sama, tetapi nanti bentuk kurva dari hasil forecasting kita itu akan lebih bersifat apakah dia eksponen atau dia memang linear gitu ya. Lalu ada yang namanya seasonal atau musiman. Kalau musiman artinya dia ada ketika kita melakukan forecasting, data yang kita peroleh itu memang bersifat musiman juga. Gitu ya. Contoh, misalnya pada saat permintaan pakaian pada saat musim Imlek, musim Lebaran, musim tahun baru, musim Natalan, itu kan perbedaan. Nah, itu namanya musiman. Jadi ada masa-masa ketika lagi musimnya Imlek, maka semua yang berwarna merah itu akan lebih meningkat. Maka pada saat Imlek kita bisa forecast di masa-masa Imlek yang berwarna merah ini lebih baik cenderung dinaikkan, gitu ya. Seasonal sama, bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti ini, tetapi pada dasarnya musiman, jadi musim-musim tertentu. Oke, metode time series itu ada beberapa. Yang pertama adalah yang namanya metode average atau metode rata-rata. Metode rata-rata ini pengerjaannya mudah. Jadi, oh ya, satu lagi. Ketika kita menggunakan forecasting, kita belajar forecasting, kita akan lebih baik saya akan menyarankan menggunakan Excel. Karena saya pun sendiri, waktu pengalaman di tahun lalu, semester lalu, itu menggunakan Excel. Jadi akan lebih mudah karena kita akan tarik data banyak gitu ya, jadi nggak mungkin mengerjakannya satu-satu dengan kalkulator. Yang pertama metode average atau metode rata-rata, yaitu nomor satu ada simple moving average atau disingkat dengan SMA. Kayaknya udah namanya udah simple, berarti dia sangat sederhana. Nah, simple moving average ini bisa menggunakan periode apakah 2 bulan, 3 bulan, ataupun 5 bulan. Tetapi kalau kita melihat prinsip peramalan, ketika kita meramalkan dalam jangka waktu yang lebih singkat, itu akan lebih akurat dibandingkan jangka waktunya lebih panjang. Jadi, kalau misalnya saya lebih suka SMA itu yang dipakai adalah SMA 2 ataupun SMA 3, artinya kita akan meramal 2 bulan atau per 3 bulan. Ada single moving average, ini hampir bersamaan, serta double moving average. Ya. Nah, kalau eksponensial itu ada single eksponensial, double eksponensial, triple eksponensial. Tapi kita akan belajar, saya lupa, kita akan belajar yang mana nanti kita lihat lagi. Nah, simple moving average itu seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan SMA 3, gitu ya, artinya adalah kita melihat periode waktunya 3. Rumusnya itu ini. FT itu artinya forecasting ya, FT itu artinya forecast. Oke. AT atau aktual. Jadi forecast itu adalah data aktual, data dianggapnya aktual ya, atau kalau misalnya memforecast beberapa tahun sebelumnya, maka kita akan lihat datanya masa lampau. Jadi aktual ataupun masa lampau itu tergantung forecast-nya itu periodenya kapan. Oke. Rumusnya seperti ini. Saya akan tunjukkan cara pengerjaannya. Contoh, kita langsung masuk ke contoh. Ada 12 selama 1 tahun atau 12 bulan sebuah data permintaan konsumen yang masuk. Kita diminta untuk melakukan forecasting dengan menggunakan simple moving average, periodenya 3 bulan. Oke, periodenya 3 bulan. Maka caranya adalah seperti yang tadi, data 3 bulan sebelumnya kita tarik. Oke, maka caranya adalah 24 ATN, maka AT kalau mintanya 3 bulan, maka AT pada periode waktu itu, AT yang ketiga, yaitu berarti 22 aktual data pada periode ketiga, itu ditambahkan dengan data periode yang kedua. Ditambahkan dengan data pada periode yang pertama, bulan yang pertama. Oke, dibagi dengan N adalah periode yang diminta, karena memang diminta adalah simple moving average bulanan yang 3 bulanan, maka yang kita bagi adalah per 3. Itu ya, 24 plus 26 plus 22 per 3. Oke.
Untuk masalah peletakan, sebenarnya tidak ada peletakan yang khusus, hasil forecast-nya di mana. Ada yang meletakkan dia di 3 bulan lalu, kita forecast untuk bulan yang keempat. Ada yang meletakkan data 3 bulan itu kita letakkan forecasting-nya di bulan yang ketiga, sebenarnya nggak masalah. Gitu ya. Jadi memang tidak ada patokan yang memang mengharuskan ini letakkan di bulan ketiga berikutnya atau ini letakkan di bulan keempat berikutnya, enggak. Tetapi buat saya karena kita meramalkan 3 bulan berikutnya, data ini kan kita akan pakai di data berikut, di data bulan depan. Maka saya akan letakkan 3 periode sebelumnya, hasil forecasting-nya saya akan pakai untuk di bulan keempat. Gitu ya. Tapi ada juga loh yang meletakkannya di sini, jadi itu nggak salah. Oke, ini juga nggak salah. Oke, terserah kalian mau pakai yang mana. Selanjutnya, kalau kita mau meramalkan bulan yang kelima, artinya adalah kita butuh data 3 bulan sebelum bulan kelima, yaitu bulan 4, bulan 3, dan bulan 2. Maka, untuk forecast bulan yang kelima, kita butuh data bulan 4, bulan 3, serta bulan yang kedua. Maka bulan kelima adalah 25 tambah bulan 22 tambah 26 per 3. Hasilnya adalah 24,3. Kalau ini hitung manual mungkin lama, tetapi kalau kita menggunakan Excel, tinggal kalian kunci. Kunci formulanya di periode yang kedua 5, kunci formula demand yang di periode ketiga, lalu di periode yang kedua. Lalu tinggal di drag. Nanti saya akan buatkan video saya akan buatkan bagaimana kita melakukan forecast menggunakan Excel. Gitu ya. Jadi kalau kita buat grafiknya, kan tinggal bikin grafik ya, kita tarik demand-nya itu secara aktual ini, tidak musiman juga ya. Bahkan ini acak periodenya, jadi kalau kita tarik garis lurus, ini tuh acak. Nah, ini tuh acak sifatnya. Oke. Maka hasil forecast-nya juga akan bersifat acak. Itu biasanya bawaan. Kalau kita data aktual yang kita terima bersifat musiman, biasanya hasil forecast-nya juga pasti akan musiman. Oke, ini kalau 3 bulanan. Yang kedua adalah weighted moving average. Sesuai dengan kata namanya, artinya kita akan merata-ratakan tetapi memberikan bobot di dalamnya. Oke, bobot biasanya itu total bobot haruslah 1. Maka kita akan bisa pecah kalau dia 3 bulanan, kayak yang tadi SMA 3, maka WMA-nya juga 3. Maka bobotnya bisa kita buat 0,2, 0,3, dan 0,5. Oke, rumusnya hampir sama, tinggal bobotnya saja kita kalikan ke data aktualnya. Ya. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bobot yang lebih besar itu harus diberikan kepada data yang lebih baru. Jadi kalau misalnya 3 bulanan, kita memforecast bulan keempat, maka 0,5 ini harus, bobotnya 0,5 ini kita harus berikan kepada periode bulan yang keempat. Oke, bobot 0,3 ini pada periode bulan yang ketiga, dan periode bobot yang 0,2 kita harus berikan kepada periode bulan yang kedua. Begitu seterusnya. Kalau kita mau memproyeksikan bulan yang ke-6, maka kita butuh 3 bulan dari sebelum bulan 6. Bulan 5, bulan 4, bulan 3. Maka bulan 3 harus mendapat bobot 0,2, bulan 4 mendapat bobot 0,3, serta bulan yang kelima mendapat bobot 0,5. Oke. Contoh. Ini, bagaimana kalau kita harus memproyeksikan data ini? Memforecastingkan data ini. Maka kalau diminta UMA-nya 3, maka waktu kita mau mendapatkan forecasting untuk bulan yang keempat, oke, maka yang kita perlukan adalah data periode 3, 2, dan 1. Ya. Maka 0,5 kita harus berikan bobotnya kepada data yang bulan yang ketiga. Oke. 0,3 itu pada data bulan yang kedua, serta 0,2 itu pada periode yang pertama. Itu ya, tinggal dikali 0,5 ditambah 22 tambah 0,3 tambah 26 tambah 0,2 kali 24. Hasilnya adalah 23,6. Jadi kalau pakai Excel tinggal dikunci. Oke. Ini soal. Oh, sorry, yang tadi ternyata tugas contoh ya yang harus dikerjakan. Stop ya, kita lanjut. Oke. Lalu adalah ini diminta untuk membuat grafik ya. Kalau buat grafik gampang ya, karena kan di Excel juga ada pilihannya untuk membuat grafik. Oke, sekarang sebelumnya, ini sama.
setelah 3 ini saya akan tunjukkan video cara untuk membuat grafiknya, ya. Ini sudah menit yang keberapa ini ya? Sebentar. Sudah berapa menit ya? Jadi supaya videonya juga tidak terlalu besar, saya akan pecah gitu. Yang ketiga adalah simple eksponensial. Jadi ini untuk tipe yang ketiga, yaitu yang menggunakan eksponen. Nah, tipe eksponensial artinya memang grafiknya akan berbentuk eksponen gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya ada 2, kalian boleh pilih mau yang mana. FT-1 artinya adalah forecasting sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan forecasting, maka kita harus forecasting lebih dahulu. Gitu ya. Ditambah dengan ada nilai alpha. Oke, alpha ini diperoleh dari mana? Ini alpha ada rumusannya. Alpha itu harus lebih besar daripada 0 dan lebih besar sama dengan 1. Oke. Alpha itu rumusnya adalah 2 per N plus 1. Berapa banyak periode yang diminta tambah 1 lalu 2 per hasilnya. Ya. Contohnya ini ada sebuah demand demand selama 12 bulan menggunakan simple eksponensial, bagaimana hasil forecastingnya. Rumusnya ini, silahkan dipelajari. Tenang, kalian nggak perlu menghafal. Nanti ketika ujian juga saya open laptop kok. Jadi rumusnya silahkan dipakai. Nah, saya akan pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang kedua. Ya, saya pakai rumus yang kedua. Maka, kalau saya hitung menggunakan, oh ya, satu lagi. Alpha itu bisa, kalau misalnya tidak ditentukan, kalian bisa hitung alpha, tetapi kalau misalnya ditentukan, kalian harus menggunakan patokan itu. Ya. Nah, alpha ini karena memang eksponensial, kita butuh eksponennya. Ya. Tadi soal demand-nya adalah seperti ini. Oke. Kalau misalnya, tadi saya katakan bahwa kalau kita mau melakukan forecast menggunakan eksponensial, maka kita harus lakukan forecast terlebih dahulu. Jadi memang forecast eksponensial ini adalah forecast di atas forecast. Nah, forecast pertama yang dilakukan, kalian boleh pilih apakah kalian menggunakan moving average atau simple moving average. Itu bebas. Karena memang lebih mudah adalah simple moving average, maka saya akan pakai simple moving average. Di sini saya pakai moving average yang 3 bulanan. Jadi kalau saya forecast terlebih dahulu, maka forecast 3 bulanan ini hasilnya adalah ini. 24 forecast di bulan keempat, maka 22 tambah 26 tambah 24 per 3 hasilnya adalah 24. Kan? 22 tambah 26 ditambah 24 hasilnya per 3 hasilnya adalah 24. Itu ya. Jadi saya forecastkan terlebih dahulu. Lalu untuk mendapatkan eksponensialnya atau disingkat dengan simple eksponensial, caranya adalah alpha dikali aktual periode sebelumnya ditambah dengan 1 min alpha dikali forecast periode sebelumnya. Oke. Maka caranya adalah 0,2 aktual pada, karena memang ini diminta 3 bulanan, maka untuk periode yang keempat aktualnya adalah kalau kita mau memforecast bulan yang keempat, maka kita forecast terakhir kita adalah bulan yang ketiga, gitu ya. Kalau misalnya kita forecast untuk menggunakan eksponensial pada bulan yang kelima, maka forecast terakhir yang harus kita lakukan adalah bulan yang keempat. Nah, di sini ternyata saya sudah mau memforecast untuk bulan yang kelima, maka batas terakhir saya forecast adalah bulan keempat. Tetapi nanti kalau misalnya kalian mau memforecast untuk bulan yang ketiga, maka batas terakhir forecast bulan yang keempat, maka forecast yang terakhir harus kalian gunakan adalah bulan ketiga. Maka SMA-nya adalah periode 1 dan 2, supaya dapat forecast untuk periode ketiga.
ya. Maka 0,2 alfa dikali aktual periode sebelumnya. Aktual di periode sebelumnya adalah 25, karena saya mau memforecast di bulan keempat. Ditambah 1 min alfa, 1 min 0,2 adalah 0,8. Forecast periode sebelumnya adalah, karena memang forecast untuk di periode kelima, maka forecast yang saya pakai adalah yang forecast periode keempat. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 24,2. Oke. Kalau digambarkan seperti ini. Sekarang yang diminta adalah untuk alfa 0,5 dan 0,8. Ya. Lalu diminta juga, oh ternyata ada tugasnya. Nah, regresi ini di minggu ke depan ya. Minggu ke depan ini untuk periode selanjutnya. Oke. Saat ini, sebentar lagi saya akan buat video bagaimana kita membuat forecast untuk simple moving average, 2 periode, 3 periode, terus itu weighted moving average, serta exponential moving average.